Bukan tentang seberapa jauh jarak yang sudah ditaklukkan, seberapa banyak tempat yang sudah disinggahi, tapi diri kitalah yang mesti ditaklukkan. Touring mengajarkan banyak hal tentang sikap, ego, kebersamaan, kelemahan kita, semangat, keyakinan, dan banyak hal lainnya. Kenapa kita ngambil pikir jam 8 sampai jam 10 untuk membuat semua ini gitu. Makassar terakhir. Kalau ceritanya era Kartini semua orang juga pasti udah tahu. Udah tahu ya. Ada nilai sejarah juga kan jauh sebelum era Kartini. Tanggal 1 kita balik ke Jakarta. Kurang lebih 4 hari. And Jerry Esbeck. Yes! Sedikit mengulas asal-usul kota Jepara. Asal nama Jepara berasal dari perkataan ujung para, ujung mara, dan jumpara, yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat permukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki sebuah sejarah tersendiri, salah satunya Jepara. Kota di Jawa Tengah ini menyimpan banyak sejarah, salah satunya kisah pahlawan wanita R.A. Kartini. Dari dirinya lah lahir wanita-wanita kuat dan tangguh di Indonesia. Bukan soal kesetaraan dengan laki-laki, namun soal bagaimana wanita menjadi ujung tombak yang melek pendidikan, paling tidak untuk keluarganya. Nah ini hari pertama kita dan biasanya kalau orang-orang ke Jepara tuh pasti mampir ke sini ya. Perlu kita ajak dulu yang lain. Kita di sini nggak berdua doang. Iya, kita rame-rame ya. Terserai juga, ayo dong, gengs. Masuk sekalian. Kita masuk semua. Gitu. Bupati Jepara, suaminya adalah Bupati Rembang. Dan di sini memang perbedaan usia antara Kartini dengan suaminya itu selisih kurang lebih 25 tahun. Dan memang pernikahannya sendiri ini atas dasar perjodohan. Banyak yang belum tahu, jadi kalian yang belum tahu tentang sejarah harus tahu sebenarnya. Jadi kalian jangan cuma tinggal di Indonesia tapi tidak tahu sejarah Indonesia.
jangan ngomong dan teman saya yang suka. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe, like channel kita yaitu Garis Baik dan juga ada Gadis. Kalian Trace Ride juga follow dan like, share, komen. Kita akan jalan-jalan terus di Jepara. Informasi. Kebetulan kita kan baru dari Museum Kartini nih, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Saya punya informasi kalau jauh sebelum Kartini ini ya ada apa? Ada pahlawan perempuan yang enggak berhasil apa ya? Iya yang berhasil nih ngusir Portugis. Usir dia. Saya Belanda, Pak. Bukan. Jadi sejauh sebelum Kartini itu ada pahlawan juga, namanya siapa? Ya nanti kita lihat di sini. Rahasia ya. Pada Jauh dari sebelum Kartini ya. Iya, jauh sebelum Kartini tapi kilometer. Tadi 1,5 jam lah ya. Tapi kita sekarang mampir dulu ke Benteng Portugis. Ya. Kamu di tengah kasih tahu sini yang bener jangan goyang-goyang gini. Oke. Yang bener. Sekarang kita main dulu di Benteng Portugis teman-teman. Jadi ikutin kita. Bye. Rambut ya. Temen gue dah. Jauh sebelum masa era Kartini, Jepara pernah dipimpin oleh seorang ratu yang pemberani dan anti penjajah. Dialah Ratu Kalinyamat. Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara berkembang pesat menjadi bandar niaga utama di Pulau Jawa yang melayani ekspor impor. Di samping itu juga menjadi pangkalan angkatan laut yang telah dirintis sejak masa Kerajaan Demak. 2 kali dia mengirimkan tentara untuk mengusir penjajah Portugis, meski tidak berhasil mengusir Portugis kala itu. Tetapi kegigihan serta keberanian Ratu Kalinyamat berhasil membuat Portugis takut dan akhirnya pergi dari Jepara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa kalau ke dalam dong? Tempatnya ya, tempat pertapaannya. Sambil ngobrol itu ya. Ini tempat pamenggahan atau tempat semedi atau tempat pertapaanipun Ibu Ratu Kalinyamat. Sejarahnya dulu ketika Ibu Ratu Kalinyamat suaminya meninggal dunia terbunuh oleh Aryo Penangsang, beliaunya itu merasa sakit hati atas terbunuhnya suami. Maka beliau beriktikad untuk meminta keadilan kepada Allah
sehingga meninggalkan si pinggir, meninggalkan keraton, mencari tempat yang jauh dari keramaian, yang tidak pernah dijamah oleh manusia, digunakan untuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan agar pembunuh dari suaminya mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah. Maka disinilah tempatnya Ibu Ratu Kaliyamat bersemedi atau bertapa. Kalau istilah santrinya adalah forward, sampai apa yang diinginkan Ibu Ratu Kaliyamat di sini terkabul. Nah, kalau Ratu Kaliyamat sendiri, Pak, Ya. saya tadi belum ada sesi. Oh iya. Ibu Ratu Kaliyamat sendiri itu putri dari Sultan Trenggono Demak yang diperistri Pangeran Hadirin atau Sultan Hadirin atau Syekh Thoyib, kemudian memimpin wilayah Jepara. Ketika suaminya terbunuh, Ibu Ratu Kaliyamat selesai untuk bertapa. Ibu Ratu Kaliyamat sendiri yang memimpin meneruskan kepemimpinan dari suaminya sampai terjadi pengusiran terhadap Portugis. Maka di dalam Portugis sendiri tercatat sejarah bahwa ada seorang ratu dari Pulau Jawa yang bernama Kaliyamat yang punya wibawa seperti seorang lelaki yang mampu menaklukkan Portugis. Dari sejarah, Pak, ya, dari cerita itu Ibu Ratu Kaliyamat di sini itu Topo Wudo Sinjang Rikmo. Ya, ini perlu diluruskan. Topo Wudo Sinjang Rikmo itu bukan berarti topo tanpa busana. Wudo yang dimaksud adalah meninggalkan keduniawian, meninggalkan pangkat jabatan. Beliau memakai pakaian seperti layaknya rakyat biasa agar tidak diketahui oleh orang. Nah, itu kalau dalam istilah Jawa dinamakan wudo. Kiai, seandainya kiai kok nggak pakai peci, kiai kok wudo, bukan berarti telanjang. Jadi itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Terima kasih atas informasinya. Terus baik, dan sejarah ini tetap selalu ada. Amin, amin. Mudah-mudahan di Indonesia juga harusnya mengetahui ini, membaik sejarah perlu dari yang materi seperti yang salah tadi, yang disalahkan juga harus diluruskan dan diulang. Makanya kalian kalau Indonesia itu masih banyak sejarah yang belum diungkapkan di kebenarannya seperti apa. Jadi kalian harus eksplor dan menelusuri teman-teman di Indonesia sejarah-sejarah budaya. Terima kasih sama-sama. Ya, sama-sama. Sudah memberikan kesempatan dan Waalaikumsalam. betul menurut. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu gua nggak disalamin gimana lo? Dari mana? Halo, Pak. Ngapain sih? Pak Ajar. Gua sekarang jadi asistennya Pak Ali. Ya ada punya. Gimana Asad? Om?
Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ada di kedai Kopi Ali. Daerah mana ini? Sebenarnya desa apa sih? Ini Desa Tembur, Dukuh Duplak tepatnya. Dukuh Duplak. 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 Ya. Oh, Duplak itu yang bukan Dupa. Ini duplak. Oh iya benar. Sama ini aku orangnya jadi dupaan. Iya. Nggak apa-apa, Mas. Udah berapa lama bikin kedai kopi ini sendiri? Kalau tempat ini pengembangan dari kedai sebelumnya. Kedai sebelumnya di halaman parkir saat ini. Oh, Ini lantai 2. Ya, Oh, lantai dulu itu bangunannya pakai kayu. Nah, terus dikembangkan sekarang ini jadi seperti ini. Berarti ada kemajuan ya. Ya, alhamdulillah. Bagus. Industrial ini ya Mas ya. Ya klasik. Ya mencoba untuk biar lebih kalau ya, pakai kesan. ya kalau pakai Batu Kali itu enak udah lebih Batu alam. Batu Kali Sama Batu alam juga. Ada kita lewat itu. Iya. Segede gitu gimana jalannya? taruh aja di sini Pak. Nggak, tapi benar kira-kira udah berapa tahun dari pertama kali 2016 yang kedai yang dulu kecil gitu kayak kios lah gitu. Oh, kios. Emang dulu tuh belajar Basicnya Mas Ali berarti ya. kopi, Suka belajar kopi. biji-bijian kopinya dulu apa langsung? Awalnya jualan produk kopi, bubuk kopi karena ada respon yang bagus dari teman-teman. Terus akhirnya mencoba untuk membuat tempat khusus gitu. Dulu nyobanya kan di ruang tamu saya, jadi teman-teman saya pada nggak enak kalau lama-lama gitu kan. Terus atas masukan teman-teman, coba bikin warung sekalian gitu. Awalnya warung dulu ya, warung kecil-kecilan gitu. Pak, kalau Pak Ali ini petani juga, petani kopi juga atau hanya Petani produksi? kopi juga, Pak. Oh, berarti punya lahan juga dong? Punya lahan. Wih, gila. Berapa hektar, Pak? Enggak banyak sih Pak, paling kalau karena lahannya itu tidak jadi satu, kalau dikumpulkan ya paling sekitar 1 hektar lah. Oh iya. Pak Ali, Ya, ini kan pasti terkait, kalau soal-soal begini itu terkait dengan kebijakan pemerintah dan lain-lain Ya. gitu kan. Ada nggak ini dukungan dari pemerintah untuk pengembangan usaha kopi Tempur sendiri? Nah, itu bener banget. untuk dukungan pemerintah ada dari Apa bentuknya? Bentuknya dari dinas kabupaten itu beberapa kali mengadakan pelatihan gitu, pelatihan budidaya kopi, pengolahan kopi, bahkan sampai pelatihan untuk menyeduh kopi. Nyeduh kopi. Ya, Nah, saya yakin kalau soal pelatihan itu teman-teman di sini pasti sudah paham. Rata-rata kesulitannya adalah untuk marketingnya. Di situ betul ada sekali. juga pelatihan. Ada. Dia emang mereka ngebantuin dari posisi marketingnya, penjualannya. Bantu gitu nggak? Mereka bantu sih, tapi Pembangunannya, Iya. masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Berarti kurang. Masih kurang sih. bisa Kurang ajar dibilang. nggak? Oh enggak sih. Kebetulannya satu aja cukup kalau saya. Nah, itu untuk pemerintah daerah juga harus disupport juga yang begini-gini ya kan. Betul. Bisnis lokal ya. Bisnis lokal. Support bisnis lokal. Sampai mereka benar-benar bisa jalan sendiri. Nah, kan ngobrolannya ntar ada lagi seperti apa. Gitu bener? Oke. Iya. Betul sekali. Oke, kalau gitu kita tunggu kopinya. Oke. Terima kasih Mas Ari. Sudah Kita berbincang. dan kita boleh mampir di sini nyobain kopinya yang luar biasa. Kita tungguin. Siap. Oke. Terima kasih Siap. Mas. Terima kasih. Sama-sama. Sukses Mas Ali ya. Sukses. Oke. Terima kasih. Silakan ditunggu. Pokoknya Ya. yang lain di Jepara dan luar Jepara Jangan putar balik ya. kalau jangan sini. puter balik, sayang banget karena view-nya oke, kopinya enak, makanannya luar biasa. Kita aja bisa sampai di sini ya. Iya, kalian harus kesini. Dari Jakarta kita naik motor. Bayangin. Bayangin, jangan Wis. dibayangin jalannya. Dibayangin nggak sampai. Oke, pokoknya terus ikutin kita, jangan kemana-mana. Kita cepat. Bye. Nah ini aku mau ini aja. Saudara.